Saiful, Ketua PSI Aceh. Apa pendapat Anda tentang APBA Aceh yang nggak turun-turun, belum selesai, selalu bermasalah? Karena sekarang kita lihat selama ini publik juga kebingungan dan daya beli masyarakat juga di Aceh ini berkurang. Ya, dengan APBA-nya terlalu lambat turun, jadi semua masyarakat atau publik lagi keuangannya lagi merosot di mana-mana, mau di provinsi maupun di daerah maupun di wali kota, ya bupati, kabupaten, wali kota, itu semua menghambat gara-gara APBA belum turun. Jadi kita sekarang mudah-mudahan dengan adanya berita sekda sekarang bahwa APBA segera diluncurkan dalam bulan ini atau bulan 8 atau bulan 9 atau bulan 10 segera akan diluncurkan. Kenapa ekonomi di Aceh dan daerah-daerah sangat ketergantungan dengan APBA? Apa tidak ada produksi yang lain di Aceh? Karena begini, karena kalau di Aceh ini kita yang kita bisa andalkan cuma yang kan karena di Aceh ini tidak ada industri. Yang bisa kita andalkan APBA. Kalau APBA macet, jadi semua publik atau masyarakat tidak bisa belanja atau daya belinya berkurang di daerah Aceh. Bagaimana APBA yang hanya 11 triliun itu bisa menyelesaikan ekonomi Aceh dengan penduduk lebih 5 juta jiwa? Bagaimana tuh? Untuk belanja pegawai aja udah pas-pasan tuh. Belanja pegawai aja udah hampir 8 triliun. Ya makanya bagaimana membangun Aceh seperti itu? Kita harap dari pusat atau dari Presiden Prabowo Subianto, kalau untuk Aceh segera ditambah, misalnya kayak OSUS, seperti APBA dan proyek-proyek yang di Aceh yang belum selesai tolong diselesaikan dengan ada APBN, APBA. Begitulah kalau menurut saya ya. Itu menurut Ketua PSI Aceh, Persiber Indonesia Aceh. Ini belum ada dikasih duit untuk Aceh. Itu Wali Kota Eliza sudah mau tambah pajak lagi. Oh, itu rumah kos. Itu lain. Itu kan lagi semua dipajakin. Iya, itu kan lain. Rumah kos pun yang punya 2 kamar mau dipajakin. Bagaimana itu Pak Said? Ya mau gimana? Itu kan urusan wali kota, bukan urusan kita. Jadi apa untuk rakyat? Ya berat lah. Rakyat kan punya 2 kamar kos mau dipajakin. Kan seperti ditindas. Untuk apa juga negara ini dimerdekakan kalau bukan tuh rakyat menikmatinya? Ya sedangkan wali kota aja kan untuk yang udah P3K aja belum dilantik sampai sekarang karena biaya untuk membayar gaji mereka aja nggak cukup. Bisa-bisa jadi kolab. Jadi harus dengan adanya P3K nggak dilantik, makanya dikasihlah honor selama ini. Jadi untuk membiayai urusan pemerintahan, biaya pegawai, itu dibebankan pajaknya pada rakyat. Mungkin ya, itu kan urusan wali kota. Mungkin pajak di mana-mana udah dari warung kopi, semua dipajaki. Kok jadi masalah tuh Pak? Cuma 11 PBA Aceh punya gas, punya batu bara. Di Aceh Barat aja PT Mifa Persaudaraan itu 4 triliun tuh sekali ekspor setahun. Sementara APBA kita 11 triliun kan untuk 5 juta rakyat. Satu keluarga Mifa Bersaudara itu ekspor batu bara 4 triliun ke India. Kan jauh sekali nilainya ini. Hanya satu keluarga. Berapa untuk Aceh dikasih? Kita nggak tahu berapa cuma untuk Aceh itu. Mungkin disumbangkan untuk Aceh berapa? Misalnya dengan pajak untuk Aceh berapa? Artinya Mifa Bersaudara bisa cari duit untuk dirinya sendiri 4 triliun. Untuk Aceh itu hanya sedikit mungkin dikasih, kita belum tahu nilai pasti. Itulah makanya kita industri kita main-main di sini di Aceh. Artinya kenapa pemerintah Aceh
tidak bekerja seperti Mifa bersaudara. Uang itu kemana larinya? Itulah masalahnya. Kan tentang ada industri misalnya kayak PT SBA, Ya, kayak ada industri lain misalnya kayak Medco. Larinya kemana uangnya? Medco pun nggak tahu kita apa kegiatannya. Apa Katanya nih? Losmawe dulu BPBA pun nggak tahu kita apa kegiatannya. PEMA pun nggak tahu kita apa kegiatannya. Dan Ah. kok bisa masyarakat kok nggak ada uang untuk daya beli yang pun kurang. Bukannya pemerintah tidak. Putaran duit itu kurang. Kok bisa kurang? Di depan kita Samudra Hindia sana. Kenapa bisa kurang? Di samping kita tuh ada Selat Malaka. Kapal-kapal lewat situ. Tanyalah sama pemerintah Aceh. Siapa pemerintah Aceh? Pemerintah Mualim.